Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membawakan materi terkait pengukuran pada jenjang kelas 5 SD. Jadi materi pengukuran pada jenjang kelas 5 SD yaitu kecepatan dan debit. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan pemateri yang akan membawakan materi tersebut. Jadi yang pertama, Siti Wahyuni Halik sebagai pemateri yang pertama, kedua Warleli Amustiwola sebagai pemateri kedua, kemudian yang ketiga Nur Afni Rahmatullah sebagai pemateri ketiga, yang keempat Sarmila Amalia sebagai pemateri keempat, Esterlina Sembukarwa sebagai pemateri kelima, dan Helga Agung Wirani sebagai pemateri keenam. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam materi. Baik, sekarang kita akan mulai materi. Jadi materi yang pertama itu kecepatan. Nah, sebelum kita mengukur kecepatan, kita harus tahu dulu satuan-satuan waktu untuk dapat mudah mengerjakan kecepatan. Jadi satuan-satuan waktu ini terdiri dari beberapa, kalian bisa lihat. Jadi yang pertama itu 1 menit itu sama dengan 60 detik, 1 jam itu sama dengan 60 menit, 1 jam itu sama dengan 3.600 detik, kemudian 1 hari itu sama dengan 24 jam, 1 minggu itu sama dengan 7 hari, 1 bulan itu sama dengan 4 minggu, 1 bulan itu juga sama dengan 30 hari. Kemudian 1 tahun itu sama dengan 12 bulan, 1 tahun itu sama dengan 2 semester, dan 1 triwulan itu sama dengan 3 bulan. Kemudian 1 catur bulan itu sama dengan 4 bulan. 1 tahun itu terdiri dari 4 catur bulan. Nah, 1 tahun itu juga terdiri dari 4 triwulan. Nah, 1 tahun itu juga terdiri juga dari 52 minggu. Nah, kemudian 1 lustrum. Jadi 1 lustrum itu sama dengan 5 tahun, 1 window itu sama dengan 8 tahun, 1 abad itu sama dengan 100 tahun, dan 1 milenium itu sama dengan 1000 tahun. Nah, setelah kalian tahu satuan-satuan waktu, saya akan kasih contoh soal bagaimana cara kita mengubah dari jam ke menit, detik ke jam, seperti itu. Jadi soal yang pertama itu 2 jam berapa menit. Nah, sebagaimana diketahui bahwa 1 jam itu 60 menit. Nah, kita lihat soal lagi. Jadi dijawab ya. Jadi 2 jam itu sama dengan 2 kali 60 menit. Sama dengan hasilnya yaitu 120 menit. Ternyata 2 jam itu sama dengan 120 menit. Baik, selanjutnya nomor 2, yaitu 1 jam 20 menit berapa detik. Nah, sebagaimana diketahui, pertama-tama kita harus ubah jam terlebih dahulu ke menit. Kita harus sama ratakan. Jadi kita tahu bahwa 1 jam itu 60 menit. Jadi 60 menit sama tambah 20 menit sama dengan 80 menit. Jadi 1 jam 20 menit itu sama dengan 80 menit. Kemudian menit itu kita ubah lagi detik karena ditanyakan sebelumnya adalah detik. Nah, di mana 80 menit ini kita tahu bahwa 1 menit itu 60 detik. Nah, di sini ada 80 menit. Jadi 80 menit kali 60 detik sama dengan hasilnya adalah 4.800 detik. Jadi 1 jam 20 menit sama dengan 4.800 detik. Nah, setelah kalian tahu bagaimana cara mengubah jam ke detik, menit ke detik seperti itu, sekarang saya akan kasih kuis. Coba kalian kerja 0,75 jam diubah ke detik itu berapa? Baik, materi selanjutnya sebelum kita masuk ke kecepatan, kita masuk dulu ke satuan panjang. Nah, sebelumnya kita sudah membahas terkait satuan waktu, sekarang kita satuan panjang. Nah, jadi kita lihat di sini ada tangga. Jadi di mana yang pertama itu kilometer atau disingkat km, kemudian hektometer disingkat hm, dekameter disingkat dam, kemudian meter disingkat m, dan dm atau dibaca desimeter, kemudian sentimeter disingkat cm, dan milimeter disingkat mm. Nah, sebagaimana diketahui bahwa di sini ada tangga. Nah, jadi setiap turun ini akan dikali 10. Nah, kemudian apabila naik akan dibagi 10. Nah, seperti apa sih kita mengubah dari kilometer ke dekameter atau kilometer ke meter? Nah, kita akan beralih ke contoh selanjutnya. Baik, ini adalah contoh dari satuan panjang. Nah, kalian bisa lihat bahwa di sini ada 4 soal. Jadi soal pertama itu 5 km diubah jadi dekameter. Nah, kalian lihat di sini 5 km berada di tangga paling atas.
Kemudian dekameter ini berada ke tangga ketiga. Nah, apabila kita mau ubah kilometer ke dekameter, maka kita harus turun tangga. Nah, turun tangganya ini ada dua. Jadi yang pertama, turun tangga yang pertama, sebagaimana diketahui bahwa ini akan dikali 10. Turun tangga pertama itu 10. Nah, tangga kedua lagi, hektometer ke dekameter, turun lagi itu dikali 100. Nah, jadi 5 kali 100 itu 500 dekameter. Nah, selanjutnya untuk soal kedua, 4.000 dekameter akan diubah ke hektometer. Nah, kita tahu bahwa 4.000 dekameter ini berada ke tangga yang kelima. Kemudian hektometer ini berada ke tangga 2. Jadi, untuk bisa diubah akan naik. Nah, jika naik ini akan dibagi. Nah, untuk naik ini ada melewati berapa tangga? 3 tangga seperti ini. Jadi, pertama dekameter ke meter itu dibagi 10. Kemudian meter ke dekameter ini, desimeter ini, meter ke dekameter ini dibagi 100. Kemudian dekameter ke hektometer ini dibagi 1000. Jadi 4.000 bagi 1000 itu 4 hektometer. Kemudian soal yang ketiga 5,4 kilometer. Kemudian diubah jadi desimeter. Nah, kita turun ke tangga kelima. Nah, jadi kita mulai dari kilometer. Nah, setiap turun ini akan dikali 10 atau ditambah 0,1 seperti itu. Nah, jadi kilometer ke hektometer ini jadi 10. Kemudian hektometer ke dekameter ini 100. Kemudian dekameter ke meter ini itu 1000. Kemudian meter ke desimeter yaitu 10.000. Jadi 5,4 kali 10.000 sama dengan 5.400. Karena ini koma, jadi dikali 10.000 maka hilang satu nolnya. Baik, sekarang kita berlanjut ke nomor 4, di mana 1.700 meter akan diubah jadi kilometer. Nah, sebagaimana diketahui bahwa meter ini berada di tangga keempat. Kemudian kilometer berada di tangga pertama, jadi akan naik. Nah, jadi ada 3 tangga yang akan dilewati. Jadi, yang pertama meter ke dekameter itu 10, kemudian dekameter ke hektometer itu 100, kemudian hektometer ke kilometer itu 1000. Jadi 1.700 dibagi 1000 itu sama dengan 1,7. Nah, selanjutnya kalian sudah tahu kan bagaimana cara mengubah satuan panjang dan mengetahui seperti apa itu satuan panjang. Baik, sekarang kita akan beralih ke kuis. Jadi, setelah kalian mengetahui satuan panjang dan mengubah satuan-satuan panjang itu dari kilometer ke hektometer, sekarang kita akan beralih ke kuis. Jadi, kalian coba kerja 75 desimeter ini diubah ke dekameter. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membawa materi kecepatan. Nah, apa itu kecepatan? Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Nah, kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu dinamakan kecepatan rata-rata. Nah, ini rumus mencari kecepatan, yaitu F sama dengan S per T. Di kecepatan sama dengan jarak per waktu. Nah, next. Lanjut. Oke. Nah, di sini ada contoh soal. Jarak antara kota A ke kota B adalah 90 km. Nah, jarak tersebut dapat ditempuh sebuah mobil selama 1/2 jam. Berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata mobil tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya, kita menggunakan rumus kecepatan. Jadi, penyelesaiannya diketahui jarak sama dengan 90 km, waktu sama dengan 1/2 jam atau 1,5 jam. Nah, ditanya kecepatan. F sama dengan S bagi T. Jadi F sama dengan 90 km dibagi 1/2. F sama dengan 90 km dibagi 1,5 jam. Nah, jadi dibalik ya. Kemudian sama dengan hasilnya itu 60 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata sama dengan 60 km per jam. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kuis. Kalian bisa kerjakan. Kuisnya, Bro Leli mengendarai bus dari kota A menuju ke kota B. Bro Leli berangkat pukul 05.30 dan tiba di kota B pukul 11.00. Nah, jika jarak kota A dan kota B adalah 330 km, maka kecepatan bus tersebut adalah
Nah, itu adalah kuisnya. Kembali kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu jarak tempuh. Jadi jika sebelumnya telah dibahas mengenai kecepatan, sekarang jarak tempuhnya. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu jarak. Jadi jarak adalah ukuran panjang dari satu tempat ke tempat lain. Jarak tempuh, kecepatan, dan waktu memiliki hubungan sebagai berikut. Rumus mencari jarak tempuh, yaitu S sama dengan V kali T. Jadi S sama dengan jarak, kemudian V sama dengan kecepatan, dan T sama dengan waktu. Contohnya yaitu, sebuah kendaraan melaju dari Bontolempangan menuju Makassar selama 4 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak antara Bontolempangan ke Makassar? Nah, cara menjawabnya yaitu diketahui kecepatan atau V sama dengan 60 km per jam. Kemudian waktu atau T sama dengan 4 jam. Ditanyakan berapa jarak. Jadi penyelesaiannya kita langsung saja memasukkannya. Rumusnya yaitu S sama dengan V kali T. Jadi V itu 60 km per jam dikali 4 jam, sama dengan 240 km. Jadi jarak Bontolempangan ke Makassar adalah 240 km. Nah, selanjutnya yaitu kuis. Jadi di sini kalian bisa langsung saja memasukkan rumus dari jarak tempuh tadi, yaitu S sama dengan V kali T. Selanjutnya yaitu waktu tempuh. Waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Waktu tempuh dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu T sama dengan S bagi V. T itu sama dengan waktu, V itu sama dengan kecepatan, S sama dengan jarak. Contohnya yaitu, Pak Husin mengendarai mobil melaju dari Pasuruan ke Besuki, menempuh jarak 120 km. Kecepatan mobil 60 km per jam. Berangkat dari Pasuruan pukul 7, berapa jam waktu tempuh perjalanan Pak Husin? Nah, jawab diketahui jarak atau S sama dengan 120 km, kemudian kecepatan atau V sama dengan 60 km per jam. Ditanyakan lama waktu tempuh atau T. Jadi penyelesaian langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu T sama dengan S dibagi V sama dengan 120 dibagi 60 sama dengan 2. Jadi lama perjalanan adalah 2 jam. Baik, selanjutnya yaitu kuis kembali. Jadi seperti jarak tempuh, langsung saja kalian masukkan rumus yang tadi. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya materi debit. Sebelum kita mempelajari tentang debit, kita terlebih dahulu mempelajari satuan volume meter kubik. Oke, satuan volume meter kubik, di mana di sini ada tangga matematika yaitu km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm, di mana km itu kilometer kubik, hm itu hektometer kubik, dam itu dekameter kubik, m itu meter kubik, dm itu desimeter kubik, cm itu sentimeter kubik, dan mm itu milimeter kubik. Di mana di tangga matematika ini jika turun akan dikalikan 1000, jika naik akan dibagi 1000. Untuk lebih jelasnya kita beralih ke contoh soal. Yang pertama yaitu 1 km kubik, hasilnya akan menjadi hektometer kubik, yaitu 1 maka di anak tangga yaitu kilometer kubik itu ada di tangga pertama dan hektometer kubik ada di tangga kedua, maka turunnya itu 1 kali. Jadi kita kali 1000, jadi 1 kali 1000 hasilnya 1000 hektometer kubik. Soal kedua yaitu 3000 desimeter kubik, hasilnya akan menjadi meter kubik, di mana desimeter kubik itu berada di tangga ke-5
dan meter kubik ada tangga keempat. Jadi itu naik. Jadi kita bagi 1000. Jadi 3000 dibagi 1000 hasilnya akan menjadi 3 meter kubik. Oke, setelah mempelajari materi tadi, saya akan memberikan teman-teman kuis, yaitu berapakah jika 6000 cm kubik yang hasilnya akan menjadi desimeter kubik. Oke, materi selanjutnya yaitu satuan volume dalam liter, yaitu KL, panjangannya yaitu kiloliter, HL yaitu hektoliter, DAL yaitu dekaliter, L yaitu liter, DL yaitu desiliter, CL itu sentiliter, dan ML yaitu mililiter. Di mana di tangga matematika ini jika turun maka dikalikan 10. Jika naik maka dibagi 10. Untuk lebih jelasnya kita beralih ke contoh soal di mana yang soal pertama yaitu 1 kiloliter. Hasilnya akan menjadi KL yaitu hektoliter. Di mana anak tangga pertama yaitu KL dan kedua yaitu HL. Berarti di soalnya ini turun 1 kali, berarti 1 kali 10. Hasilnya yaitu 10 hektoliter. Soal kedua yaitu 7 liter sama dengan mililiter. Di mana liter ini berada di anak tangga keempat, turun ke mililiter. Jadi kita kalikan yaitu 7 kali 1000 sama dengan 7000 mililiter. Selanjutnya kuis. Untuk teman-teman ini adalah kuis satuan volume dalam liter, yaitu jika 15 hektoliter, berapakah hasilnya jika kita ubah menjadi liter. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu debit. Debit adalah volume air mengalir dalam waktu tertentu melalui penampang air, sungai, saluran pipa atau kran. Rumus mencari debit. D sama dengan V per T, yaitu D sama dengan debit, V sama dengan volume, dan T. Contoh soal yaitu Pak Gatot mengisi galon air minum dengan volume 18 liter selama 1 menit. Tentukan debit keran air minum dalam liter per detik. Jawabannya yaitu diketahui V sama dengan 18 liter, T sama dengan 1 menit atau 60 detik. Ditanyakan yaitu D sama dengan menjadi liter per detik. Jadi jawabannya yaitu D sama dengan V per T dan D sama dengan 18 liter per 60 detik. Jadi D sama dengan 0,3 liter per detik. Jadi debit keran air minum adalah 0,3 liter per detik. Jadi kalian mengerjakan kuis yaitu sebuah keran dalam 10 menit dapat mengalir air sebanyak 20 liter. Berapa liter per menit debit keran tersebut? Ya, kalian mengerjakan kuis tersebut, dipersilakan kepada pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya mencari volume. Jadi debit dapat diartikan sebagai perbandingan antara satuan volume dengan satuan waktu. Sehingga volume diperoleh dari perkalian antara debit dengan waktu yang diperlukan. Nah, untuk mencari volume digunakan rumus V sama dengan D kali T, di mana D adalah debit, V adalah volume, T adalah waktu. Selanjutnya contoh soal. Yang pertama, Beni mengisi ember dengan air melalui selang selama 40 detik. Debit selang 300 ml per detik. Berapa liter volume air dalam ember tersebut? Nah, diketahui T sama dengan 40 detik. D-nya sama dengan 300 ml per detik. Yang ditanyakan
volume. Nah, jadi rumus volume sama dengan D kali T. D kali T 300 kali 40 sama dengan 12.000 ml. 12.000 ml sama dengan 12 liter. Nah, soal yang kedua, sebuah bak mandi dalam keadaan kosong diisi air dengan selang selama 25 menit. Apabila debit selang 0,8 liter, berapa volume air dalam bak tersebut? Nah, yang diketahui T-nya sama dengan 25 menit. D sama dengan 0,8 liter. Yang ditanyakan volume. Jadi penyelesaiannya V sama dengan D dikali T. 0,8 dikali 25 sama dengan 20 liter. Selanjutnya ada kuis, yaitu sebuah kolam diisi dengan 2 keran yang debitnya masing-masing 75 liter per menit. Kolam penuh setelah diisi selama 2,5 jam. Berapa liter volume kolam tersebut? Nah, kalian bisa menggunakan rumus yang sudah dijelaskan tadi. Lanjut. Selanjutnya mencari waktu. Nah, waktu yang diperlukan ketika zat cair dengan volume tertentu mengalir. Waktu yang diperoleh dari perbandingan volume dengan debit. Nah, untuk mencari waktu bisa menggunakan rumus T sama dengan V per D, di mana D adalah debit, V adalah volume, T adalah waktu. Nah, contoh soal. Yang pertama, Lani ingin mengisi sebuah ember besar dengan air melalui sebuah keran. Debit keran adalah 54 liter per menit. Apabila volume ember 18 liter, berapa detik waktu yang diperlukan? Nah, diketahui volumenya 18 liter. Debit sama dengan 54 liter per menit. Yang ditanyakan T atau waktu. Jadi T sama dengan V per D. 8 sama dengan 18 per 54. Dapat lagi sama dengan 1 per 3 menit. 1 per 3 menit sama dengan 20 detik. Nah, soal yang kedua, sebuah bejana berbentuk balok mempunyai volume 24 liter. Bejana tersebut akan diisi air dengan debit 3 liter per menit. Berapa menitkah waktu yang diperlukan untuk mengisi bejana tersebut? Nah, diketahui volumenya 24 liter, debitnya 3 liter per menit. Yang ditanyakan T atau waktu. Sehingga T sama dengan V per D. Sama dengan 24 per 3 sama dengan 8 menit. Nah, selanjutnya ada kuis mengenai waktu. Jadi, sebuah kolam ikan memiliki volume 96 meter kubik. Kolam tersebut dialiri dengan 2 selang, masing-masing memiliki debit 1,5 liter per menit. Berapa waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam ikan tersebut? Nah, kalian bisa menggunakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik, demikianlah materi yang kami bawakan terkait pengukuran pada jenjang kelas 5 SD, yaitu debit dan kecepatan. Sekarang, kami akan mengakhiri pembelajaran. Kurang dan lebih jauh mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.